Kenapa saya katakan kita harus prihatin dengan keadaan ini? Karena masalahnya sepele, mengapa anak itu pergi, dan nanti kita dengarkan apa kata dia yang di sini memang mereka membesar-besarkan masalah, dibilang misionaris bersahadat, padahal beliau bukanlah seorang misionaris ya kongkonnya. Dia adalah anak yang baru tamat SMA, ada kuliah lah, dan yang mencari jati diri. Sebentar, kuputarkan dulu ya kongkonnya. Ini sebentar, kuputarkan dulu. Dibuat di sini misionaris bertobat. Inilah mereka hebatnya, licik ya. Kalau kita cerdik, mereka licik. Beda kan ya? Sebentar. Biar ini mantap. Oke. Nah, kawan-kawan, kita dengarkan dulu apa yang terjadi ya. Dari suku Batak. Tinggalnya bersama orang tua, bergereja, dan juga belajar agama. Kemudian waktu pergi ke sini itu tanggal 1. Dilanjut lagi, sudah habis bulan di sini. Kemudian niat saya bersyahadat itu bukan karena faktor wanita atau harta atau sebagainya. Ini murni karena saya cinta dengan agama Islam. Oke. Kok saya merinding ya? Boleh. Masya Allah. Boleh masuk bang? Boleh masuk ke topik bang? Boleh, silakan. Jadi saya awali cerita saya kenapa saya bisa tahu Islam, belajar tentang Islam. Itu didasari karena ada rasa yang tidak pas tentang Islam yang saya tahu. Jadi ketika di tahun 2017, ketika saya masih berkelas 1 SMA, banyak ya rumor, cerita, gosip, bahkan tuduhan kepada Islam tentang Islam ini Islam ini agama yang penuh dengan darah, ibaratnya teroris. Kemudian Islam ini agamanya keras, tidak baik untuk manusia. Nah, kemudian ada yang lebih uniknya, Islam ini disebut agama teroris, tapi Islam juga agama terbanyak di dunia. Di situ di umur saya yang masih tergolong sangat muda, kelas 1 misionaris saya dimasukkan ke dalam hati saya. Di situ sudah diajarkan tentang bagaimana sih Yesus itu bisa mati di kayu salib, bagaimana sih dia bisa diakui sebagai Tuhan. Kenapa sih dan kita belajar juga di dalam misionaris kita bagaimana cara menarik, bagaimana cara menjelaskan apa itu Kristus, bagaimana caranya menyembah Yesus, beribadah, dan juga apa yang kita dapatkan selama kita dalam Kristus. Kemudian dilanjutkan juga pembaptisan, ada baptis air, ada baptis Roh Kudus. Ketika baptis air itu kami ditenggelamkan di dalam air dalam doa. Kemudian lanjut lagi di dalam baptis Roh Kudus itu di mana kita diajarkan untuk menerima Roh Kudus dalam penyembahan Yesus, dan juga ketika kita menyembah Yesus
kita berkata-kata dalam bahasa lain, ya yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tapi jujur saja menurut saya aneh, karena bahasa lain ini yang disebut bahasa Roh Kudus seperti dibuat-buat, nggak natural. Kayak mungkin Roh Kudus yang dimaksud itu Roh Kudus yang lain atau bagaimana, tapi Roh Kudus yang disebut dalam gereja saya yang seperti pendeta saya lakukan seperti seperti itulah. Oke kawan-kawan, kita sudahi dulu segitu ya pengakuan daripada Yusuf, nama barunya Yusuf kawan. Saya kurang paham bagaimana ceritanya ini ya, tapi kemarin sudah saya tonton videonya. Dia juga mengaku bahwa dia umur 5 tahun sudah tidak punya orang tua laki-laki dan dia dibesarkan oleh ibunya. Dan di dalam video itu dia bercerita sebulan yang lalu dia pergi ke Makassar, bertemu sama Zulkifli M. Abbas dan kawan-kawan. Dan ya nanti kita dengar kesaksian ibunya bagaimana perasaannya, bagaimana kok anaknya bisa pergi ya kawan-kawannya. Dan yang anehnya dia dapat uang dari mana, kan juga gitu kan, karena ini sangat-sangat penting sekali kawan, apakah dia dibiayai oleh Zuma dan kawan-kawan sehingga beliau berangkat bisa ke sana, karena dia masih dalam status orang sekolahan ya, belum bisa dia ibaratnya mencari uang atau apa, atau belum ada uang lah misalnya, tapi dia bisa berangkat ke sana. Dan sesampainya di sana dia katanya ada dengan seorang dia sebut X ya, Mr. X. Mereka chatting-chattingan, WA-WA-an, akhirnya mereka dia tertarik dan berangkat, dan sampai di Sulawesi bertemulah Zuma. Mungkin Alwan juga ada di situ ya, saya tidak tahu karena Zuma ini suaranya mirip-mirip Alwan. Apa dia kembar? Oke kawan-kawan, tanpa memperpanjang waktu saya hadirkan orang tua daripada adik kita itu biar kita bisa berbincang. Di situ memang dibuat Andreas Tambunan, tetapi ini ibunya daripada Yusuf tadi kawan-kawan ya. Horas itu. Ya, selamat pagi ya itu ya. Selamat pagi. Begini toh, ya. Sekarang kita kan sudah tersambung dengan seluruh dunia nih toh, dan orang banyak akan menyaksikan hal ini. Ya, pertama-tama ya saya mengaturkan prihatin karena adik itu ibaratnya meninggalkan rumah hanya untuk menuju jalan neraka, menurut saya begitu ya. Dan ya memang sangat disayangkan. Saya sudah nonton videonya, dia pun mengaku dia itu dilahirkan umur 5 tahun, orang tua laki-lakinya meninggal. Yang saya herankan apakah dia tidak memikir bagaimana ibunya ya. Sekarang itu gini aja, tolong dipoto ceritakan bagaimana sih latar belakangnya atau saat keberangkatan dia ke Makassar dan bertemu sama Zulkifli M. Abbas. Oke toh, silakan itu. Terima kasih, puji Tuhan. Saat ini aku dipertemukan dengan Itoku untuk memberitahukan bagaimana anakku bisa berangkat dari rumah sampai di Makassar. Anakku tanggal 1 pagi saya bangun tidur, saya sudah tidak melihat dia lagi di tempat tidurnya. Dan saya langsung keluar, manggil-manggil dia, ke kiri, ke kanan, saya lari-lari. Kristo, di mana kamu, Kris? Seperti itu. Terus gak ada jawaban. Saya langsung masuk ke rumah lagi. Saya langsung ambil HP, saya telepon dia, masih masuk. Tapi saat saya telepon, dia tidak angkat. Sudah itu langsung dimatiin. Langsung dimatiin teleponnya. Jadi tidak ada lagi bisa saya telepon. Sejak itu sampai tanggal 8. Jadi anak saya pergi
tanpa ngomong sama saya. Pagi-pagi, karena saya pagi-pagi bangun jam 5, masih saya lihat dianya di situ, karena pagi-pagi jam 5 itu kami mau vaksin seharusnya tanggal 1 itu. Jadi saya bangun jam 5 untuk menyiapkan sarapan kami supaya kami kuat untuk vaksin ini, gitu tujuannya saya. Terus saya siapkan sarapan, saya kembali tidur, golek-golek gitu, karena malamnya itu saya memang kurang sehat, kurang enak badan gitu. Jadi saya berusaha malam itu sama anak saya yang nomor 2 juga, "Mak, minum ini supaya kamu sehat, bisa vaksin besok." Iya, saya minum ini bawang putih. Iya, saya minum. Iya, aku berjuang supaya besok bisa vaksin gitu. Terus saya pagi-pagi bangun mempersiapkan untuk vaksin. Saya harus berangkat sama si Kristo karena kami udah di swab, udah siap, udah ada persiapan. Ternyata saat saya rebahan lagi setelah saya buat sarapan, dia keluar. Mungkin di situ dia keluarnya, saya nggak lihat karena saya memang kurang enak badan waktu itu. Jadi saya nggak lihat anakku itu keluar. Saya hanya bisa memanggil untuk membangunin dia supaya kami siap-siap, supaya kami mulai siap-siap untuk vaksin. Karena waktu itu kami diminta jam 7 harus vaksin tanggal 1 itu. Nah, dari situlah saya udah nggak melihat anak saya sampai tanggal 9. Saya tanggal 9 meraung, menangis. Pas tanggal 9 itu menangis, "Tuhan, di mana anakku? Di mana si Kristo, Tuhan?" Saya bilang, saya menangis, menyalahkan semuanya, menyalahkan orang tua, menyalahkan bapak saya. Kenapa aku bisa begini? Menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak melihat aku? Sudah itu, tiba-tiba si Kristo menelepon. Saya di Makassar, katanya. Ya puji Tuhan, Kristo. Kamu di Makassar ngapain, nak? Ngapain? Pulanglah. Ngapain? Dan sebelum dia berangkat, si Kristo ini tidak pernah yang namanya kami marahin. Tidak pernah yang namanya terlalu serius, walaupun dia gimana ya, saya bilang ya, walaupun dia ibaratnya ya Tuhan, walaupun dia ada kesalahan, nggak terlalu serius gitu, nggak terlalu biasa orang tua sama anak. Biasa aja orang tua sama anak, gimana sih kalau misalnya dia keluar, "Kristo, dari mana?" gitu. Paling begitu. Terus dia bilang, "Dari sana." Dari mana sih kalau keluar, bilang-bilang. Lihat abang kamu kalau keluar kan ke situ aja, bilang sama mama. Bilanglah keluar ke sini mak sebentar gitu. Hanya seperti itu aja. Oke, Toh. Sebentar itu. Jadi ketika dia pergi tidak minta izin, ya mungkin dia bisa dikatakan takut minta izin apa bagaimana, kita nggak tahu. Dan dia menurut pengakuannya di channelnya si Zulkifli lagi, kita saksikan dikit kawan-kawannya, waktu dia saat mulai diajak mau bersyahadat, dia mengatakan bahwa dia meninggalkan sepucuk surat. Ya, ini sebentar kita dengarkan dulu, sabar ya itu. Nah, ini namanya Zulkifli Mabas kawannya. Kita semua bisa berkumpul dalam keadaan Alwan. Makassar, Indonesia, pusat salam serta kasih semoga
Langsung aja kawan-kawannya, kelamaan. Saya hormat Allah. Karena sambutannya lama. Beliau ini kalau nggak salah dari Katolik ya, dari Protestan. Nah, ini si Kristo ini dia dari GKII kawannya, gerejanya GKII kemarin saya tanya, dan ini kelanjutannya. Protestan sebelumnya, kemudian melalui proses belajar dia menemukan bahwa sebenarnya pengikut Yesus itu adalah Muslim. Karena yang dikatakan Muslim adalah yang taat berserah diri kepada perintah Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin datang. Nah, kawan-kawan, dia memang menggali tetapi menggali kepada arah yang salah ya kawan-kawannya. Ini memang sangat sulit untuk kita apakan. Inilah pelajaran bagi kita semua. Diam-diam terkadang inilah bahayanya dunia maya ini ya kawan-kawannya. Diam-diam dia melakukan sesuatu hal yang tanpa diketahui orang tuanya, karena kan hanya sebatas handphone ini aja dunia dia ya, dan dia mendapat pengajaran yang salah, dan itulah yang terjadi. Nah, sebentar itu dikit lagi itu ya. Di sini dia mulai dia diangkat anak oleh si Zulkifli Mabas ya. Inilah si Kristo tuh. Jadi Bapak yang masuk sini alasannya mungkin pertama kali ya waktu kita masih muda masih nakal-nakalnya saya. Nah, inilah kawan-kawan anak daripada ibu ini yang sudah difasilitasi oleh Zulkifli Mabas. Jadi saya ingin mengatakan satu hal sama kalian. Andai kata Kristen yang melakukan itu percaya dirongrong, didatangi rumahnya, dan diapakan dibilang penyebaran agama segala macam ya. Karena ini memang tidak baik kawannya, tetapi banyak kita lihat kasus kayak di Yogyakarta, sudah kembali anak ke orang tuanya, didatangi rumah itu kawannya. Dan orang ibu ini juga tinggalnya sudah dikasih tahu Kristo di Bekasi ya, bukan di tempat saya ini tapi jauh ya. Nah, aku mau bertanya ini ketika dia berangkat yang memberi uang siapa? Kan itu pakai tiket pesawat. Apakah dia bekerja sehingga dia punya cukup uang untuk berangkat atau bagaimana yang itu ketahui aja? Silakan itu. Yang kami ketahui kan selama dia ditinggal bapaknya itu, kamilah yang membiayai segalanya, kehidupannya. Kebutuhannya semua kami yang membiayai. 14 tahun yang lalu ditinggal bapaknya sampai dia berumur 19 tahun, kebutuhannya semua kamilah semua yang memberikannya. Jadi dia belum pernah bekerja sama sekali belum. Dengan kasih sayang kakaknya, abangnya, saya bergotong royong kami supaya dia bisa sekolah sampai saat dia meninggalkan kami, sampai dia kuliah kami penuhi semuanya. Jadi dia belum pernah bekerja, belum pernah bekerja, dan yang kami tahu dia tidak punya uang. Ya, oke. Tidak punya. Ya, berarti besar dugaan kita yang membiayai dia ini adalah orang-orang daripada Zulkifli Mabas dan kawan-kawan. Saya garis bawah ya pakai kawan-kawan. Bisa jadi bukan Zulkifli aja, bisa jadi tidak dia, tetapi kawan-kawan yang ada di situ ya. Karena Kristo ini juga bercerita bahwa dia ada chattingan dengan seorang bapak lah ya, Mr. X katanya. Dugaan saya kalau nggak Alwan ya si Zulkifli Mabas, karena kalau si Alwan kan lebih lembut, Zulkifli lebih berapi-api ya kawan-kawannya. Nah, perasaan yang itu rasakan sekarang ini setelah dia pergi, ya apa yang itu inginkan sebenarnya dengan kepergian dia itu? Apakah ya tolong diceritakanlah bagaimana perasaan itu yang itu rasakan sekarang. Ya silakan. Perasaan saya hancur, saya sangat menderita itu aku sangat menderita.
Aku berjuang membesarkan dia mulai dari 5 tahun sampai dia 19 tahun tamat SMA. Aku minta aja sama dia, berhenti dulu setahun ya Kris. Enggak Ma, aku langsung aja lah Ma, tolong Ma, aku lihat aja, saya penuhi. Ya Mang, udah oke. Nanti aku berinfo sama abang kakak ya, biar kita bisa bergotong royong bagaimana supaya kamu bisa sekolah. Puji Tuhan bisa masuk Kristo. Sekolah dia udah semester 2. Begitu itu. Saya ditinggalkan begitu aja, tanpa pamit, tanpa ngomong, hanya sebuah SMS. Hancur saya itu, hancur. Hancur. Hancur, benar-benar hancur. Menderita banget. Saya mau anak saya pulang. Kalau memang itu agamanya kau pilih, tidak masalah bagi Mama. Tapi kami pulang Kristo, pulang. Kasihani Mama. Kami sudah berjuang. Kamu lihat selama ini kita bagaimana. Semua Tuhan berikan segala kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah lalai atas kehidupan kita. Sejak kita ditinggalkan Bapak, Kris, sejak kita yang berjuang terus demi kehidupan kita, supaya kita makan, sekolah. Jadi anakku tolong pulang, pulang ya Mak, pulang. Kasihani Mama, pulanglah. Bapak senang mendidik anakku, sangat mendidik Bapak. Tolong Bapak ya, tolong pulanglah ya, pulang. Oke, itulah harapan dari ibu ini, saudara-saudara semua. Dia ingin tidak banyak yang diharapkan oleh Ito ini. Sebagai anak harusnya berbakti kepada orang tua. Kalau memang benar ajaran yang diikuti sekarang, harusnya Zulkifli M. Abbas dan Alwan menganjurkan Kristo untuk kembali kepada orang tuanya. Dan itu adalah hormat kepada orang tua seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, kan juga gitu. Tapi kalau memang mereka tidak ada niatan baik hati, karena dia kira Tuhan itu seperti artis butuh penggemar, kalau penggemarnya lari satu, dia makanya kekurangan penggemar, ini sangat keliru. Ya, ini pesan untuk Zulkifli dengan si Alwan. Kalau kalian benar-benar orang yang memiliki Tuhan, ajarkan dia untuk hormat, tunduk dan taat kepada orang tua. Orang tuanya pun sudah merelakan, ya kalau memang itu yang kamu inginkan ya silakan. Tetapi kembalilah, ya, karena orang tuamu menanti, karena kau pun belum berbakti kepada orang tuamu. Lihatlah tangisan orang ibumu ini. Dari umur 5 tahun kau dibesarkan, ya sudah sepantasnya lah dirimu mengerti apa itu balas kebaikan orang tua. Samalah kita sebenarnya. Saya umur 1 tahun sudah ditinggalkan bapak saya, ya. Itulah sebabnya saya tidak mau buat hal aneh-aneh dalam hidup saya. Kenapa? Saya tahu mama saya susah mencari kehidupan bagi saya. Dia dulu jualan dari rumah ke rumah, sehingga tahun 2000-an sebenarnya sih saya pernah waktu itu masuk Universitas Ahmad Dahlan. Dan sama dalam pencarian saya juga, saya ingin hampir masuk memeluk agama Islam juga. Namun puji Tuhan saya dilindungi Tuhan, ya. Dan seorang kawan saya akhirnya ke sana, dan dia sekarang udah kembali kepada kekristenan. Kami sama-sama di Ahmad Dahlan dulunya. Ya Kristo, itu yang disampaikan ibumu. Kembalilah, ibumu menantimu. Ingat ada lagu, anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengerang. Jadi kawan-kawan, ingatlah, Kristo, ibumu menunggumu dengan setia. Jikalau engkau kembali, dia akan membentangkan karpet merah untukmu, seperti cerita di dalam Bible. Tidak ada yang lebih indah daripada cerita di dalam Bible. Kalau kamu katakan, kamu tertarik ketika Nabi Muhammad ingin wafat, bahwa beliau memikirkan umatnya, tetapi dia tidak pernah berkorban untuk umatnya. Umat yang berkorban untuk beliau. Beda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang berkorban untuk umatnya, bukan umatnya berkorban untuk Yesus Kristus. Itu kebalik-kebalik, Kristo. Dan kalau kau ingin memperdalami semua pertanyaanmu itu, datanglah ke tempat saya. Saya akan ongkosi kamu dari Makassar sampai ke tempat saya ini.
kalau kau mau belajar kitab suci di tempat saya akan bimbing kamu. Ya Kristo, agar kamu mengerti mana yang jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan. Ya, Kristo, percayalah bahwa di ajaran Islam pun Nabi Muhammad memiliki dosa yang masa lalu dan memiliki dosa yang akan datang. Semua pendosa tidak akan mungkin bisa membawa orang lain ke surga. Nggak ada cerita. Yang bisa membawa ke surga adalah orang yang tidak berdosa. Saya tidak mengarang-arang Kristo, itu ada di hadis Sahih Bukhari 6080. Kamu silakan cari, bacalah hadis. Kamu akan tahu bagaimana sebenarnya ajaran Islam yang baik itu. Ya, nah, ya itu sekarang dia sudah pergi. Ya, kalau itu minta saran dari saya selalu mengingatkan ya bahwa jalan ke surga memang milik pribadi-pribadi. Beda dengan kalau mereka pindah ke Kristen. Pasti orang itu mengatakan, siapa yang mendoakan aku nanti nak? Karena bagi mereka jalan ke surga bedul deso mungkin ya bisa beramai-ramai. Kristen tidak bisa itu. Ya, di dalam diri itu biar jangan sakit, hati yang gembira adalah obat. Ikhlaskan sebagian dari hidup itu untuk diambil oleh iblis, ikhlaskan, tetapi jangan biarkan. Nah ini toh, ya, itu tetap harus bisa berdoa ya, karena iman itu yang menyelamatkan ya. Dan ya ini salah satu upaya kita agar Kristo melihat bagaimana ibunya sudah berjuang mati-matian ketika dia umur 5 tahun dibesarkan, dia masih ngompol-ngompol, dilap-lapi apanya kotorannya, di kencingnya dilap-lapi. Sekarang ini yang kamu lakukan Kristo kepada ibumu. Meskipun kau di agama apa, kau tidak akan ke surga karena kau menyia-nyiakan ibumu. Tanya si Zulkifli, tanya si Alwan, ibumu tidak ada memusuhimu. Tetapi kau tinggalkan dia, inilah bukti cinta kasih dari Yesus Kristus. Bahwa beliau tidak memusuhimu. Beda dengan yang lain. Kalau dia pindah agama dari Islam ke Kristen, di ayat kitab suci pun ada dikatakan itu. Siapa yang berpaling daripada Muhammad dan dari Islam itu sendiri, maka dia langsung dicap kafir. Ingat Kristo, ibumu sekarang kafir bagimu, maka kau wajib memusuhi kafir. Sekalipun kafir itu sekarang dibagi-bagi, ingat tidak ada kasih di situ, kau hanya mengasihi sesamamu, tidak mengasihi ibumu. Inilah yang harus kamu perhatikan Kristo. Ajaran itu adalah ajaran kasih. Kasihilah ibumu ini Kristo. Dari kecil kamu dididiknya sampai besar. Silakan kamu mau menganut agama apa kata ibumu, silakan. Tetapi kembalilah kepada ibumu. Ngapain kau jauh kali harus sampai ke Makassar belajar itu? Di Bekasi, di Banten pun banyak itu. Dan lebih banyak lagi di sana kiai-kiai yang baik hati, muslim-muslim yang kafah. Kamu bisa berguru kepada mereka daripada kamu jauh-jauh ke sana, ibumu hatinya hancur. Ya Kristo, boleh kau hancurkan hati ibumu, tapi jangan semua kau leburkan. Kalau kau anak-anak yang betul berbakti, ambil sebagian, ya sudah, nggak apa-apa. Karena iblis pun bekerja, dan saya percaya itu Tuhan Yesus akan menolong dia. Tidak masalah itu. Kawan saya dulu namanya Hans Yahaan. Betapa kuatnya dia ingin memeluk Islam ketika kami di Universitas Ahmad Dahlan. Akhirnya dia masuk ke Islam itu. Dan dia menikah lagi sama orang Muslim. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus juga yang menyelamatkan dia. Sekarang dia sudah kembali ke Kristen. Dan ya sekarang dia sudah mulai belajar menginjil. Kita anggap ini sebagai suatu pelajaran bagi dia itu. Biar itu jangan kecil hati. Besarkan hatimu itu ya. Karena banyak cara Tuhan Yesus untuk mengajari orang. Banyak cara Tuhan Yesus untuk membuat seseorang itu membentuknya menjadi sebuah barang jadi. Memang aku tahu apa yang itu rasakannya. Dan kawan-kawan, saya akan undang kalian masuk. Tetapi tidak untuk menghujat agama Islam. Tetapi hanya untuk memberikan masukan-masukan kepada ibu kitanya. Sabar ya itu ya. Itu siap berdialog dengan kawan-kawanku. Ya artinya itu biar dihiburlah hari ini ya. Dalam artian ya mereka juga ingin tahu. Dan kawan-kawan yang di Sulawesi, kalau kalian di Sulawesi bantulah ibunya karena si Zuma kan di Sulawesi juga. Dan ingatkan si Zuma itu punya kelainan ya, kuncit pohon pisang sama itu kambing. Sabar. Nah kawan-kawan, sebentar ya tadi mana ini? Ya sudah, dan ini di live stream. Silakan kawan-kawan masuk. Mari kita beri penghiburan kepada ibu ini, karena memang inilah yang sering saya katakan.
di dalam kehidupan ini kita harus juga mengimbangi antara duniawi dan surgawi. Memang agak sulit, sama seperti saya dulu mengalami. Ibu saya dulu hanya seorang lulusan SD. Bagaimana beliau harus mengajari saya kitab suci itu sangat berat, kawan ya. Sebentar ya kawan-kawan ya. Di layar sudah ada linknya. Kalian sudah bisa masuk ya. Aku masuk di sini kok nggak bisa, sebentar ya. Waduh. Oke kawan-kawan, silakan. Ini sudah ada Pak Andreas, Pak DN3. Halo Lekku. Selamat siang Lekku. Selamat siang. Halo. Siap. Silakan Le untuk berdialog sama ibu kita baru apa itu? Sitorus. Sitorus. Ya, silakan Le. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau kita berbicara ya, bukan untuk membuat ibu sedih gitu. Dan mabain sedih ibu di sini gitu ya. Tapi saya melihatnya karena sama Aristo juga saya pernah berbicara. Sering sebelum ibu ketemu seperti ini saya berbicara sama Aristo. Dan dia berusaha, setelah kami banyak berdialog, dia menginginkan saya ingin mengikuti dia, saya bilang gitu. Jadi pada waktu saya juga bukan agamais, dia mengetahui saya bahwa saya ini bukan agamais, jadi gampang sekali untuk ditarik. Mungkin itu pikiran yang dia analisa gitu. Pada waktu itu ditanyakan kepada saya mengatakan sama dia, saya bukanlah orang pengkhianat. Sekalipun saya nggak punya agama, tetapi ibu yang melahirkan saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan saya meyakini pilihan ibu saya tidak menjadi masalah. Bagi saya pilihan ibu saya terbaik. Dan saya tidak akan mengkhianatinya. Dan saya hidup di dunia mayoritas mereka gitu. Sampai sekarang. Jadi saya ini hidup di dunia mayoritas mereka. Dan saya cari makan di tempat mereka gitu. Jadi tidak sedikit orang untuk mengajak saya berdialog tentang masalah iman. Sementara saya tidak agamais. Nah, pada hal-hal seperti ini saya menjelaskan. Bagaimana saya tidak bisa tertarik dengan hal ini? Ada satu yang saya pilih. Bagaimana saya diantarkan orang yang melakukan dosa ke dunia yang surga gitu. Tidak mungkin bisa orang pendosa mengantarkan saya ke dunia yang benar. Yang saya tahu adalah orang yang benar, yang melakukan tindakan yang punya motivasi yang baik, saya tahu hanya dari segi sudut Al-Quran, Bibel, kitab suci. Ada satu orang di dunia ini yang mempraktekkan dirinya menjadi manusia teraniaya dan tidak pernah membalaskan hal-hal yang dialamatkan kepada Tuhan, yaitu Yesus. Inilah orang yang akan membawa saya ke dunia yang benar karena dia tidak punya dosa. Kalau ada orang pembunuh mau mengantarkan saya ke dunia dosa, mengantarkan saya ke sana, saya nggak yakin. Jangankan untuk yakin dengan hal itu. Memilih jadi RT saja, RT untuk jadi RT, orang yang sudah membunuh, saya tidak yakin sama itu. Apalagi sampai dunia yang kudus, saya nggak yakin itu. Hal itu pernah saya ucapkan dan itu argumen yang paling kuat di dalam saya. Ini perlu diturunkan kepada anak-anak. Ini yang perlu, hanya ini yang saya tahu. Karena saya sama saja, saya pada waktu kecil, orang tua saya meninggal dan orang tua saya tidak bisa membelanjai saya lagi, saya harus keluar dari keluarga itu dan saya berada di mayoritas. Tetapi yang saya ingat dari bapak saya, ketika Anda dibilang sama saya nih, Halo, Pak DN3 itu terputus. Ya, silakan. Tadi terputus. Ya, Molo ditopas yang emas, dibakar sekalipun kamu tidak akan luntur. Alai molos ya swasa, hanya dipakai itu berkeringat, udah luntur. Inilah yang kita ciptakan kepada anak.
bagaimana kita menciptakan anak itu menjadi brilian, emas murni, dimasukkan ke kubangan aja. Halo Le, Ya, ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Ito kita ini? ada. Ya, Apa? nanti Silakan. sebentar lagi ini. Oke, Silakan. saya Macet, ingin bertanya sama Ibu. Aristo ini setelah menikah dia masuk ke sana atau dia belum menikah Bukan- atau karena Bukan belajar, Bu? Aristo. Sorry Le, bukan Aristo, Kristo. Oh, Kristo. Si Kristo ini. Sorry. Ya, Kristo. Oke. Dia masih Nah. muda, umur 19 tahun masih. Oh, masih anak kecil Masih. berarti. Iya. Masih 11 tahun. Oh, gitu. Berarti salah tadi saya untuk mengucapkan. Ya. Kupikir tadi Kristo. ya. Oke, saya maaf ya. Aris- Saya salah Kristo. tangkap tadi. Siap. Oke lah ya, begitu aja lah ya. Oke, terima kasih, Oke, Bu. Terima kasih lah. Itu marga Nenggolan ya. Jadi itulah yang disampaikan itu ya. Kita dengar dulu pendapat beberapa kawan. Semoga mereka nanti bisa kalau memang mereka di Sulawesi mengirimkan pesan kepada si Kristo bahwa ibunya menanti dia pulang. Halo Kris Tambunan. Wah, ini apa? Halo Le. Halo Le, ini debat, ya. itu ini juga suaminya Tambunan loh. Saya boleh bertanya. Soalnya Tambunan. di sini akunnya Tambunan. Saya Tambunan. Ini yang Tambunan siapa ini? Biar saya tahu manggil Inang atau Ito. Suami Suami. saya, Mang. Suami. Oh, jadi manggil Inang lah saya ya. Jadi saya prihatin lah Inang ya. Saya juga nggak tahu. Ini saya baru belajar masuk. Jadi saya kalau sedikit bercerita tentang masa kecil saya itu, bapak saya meninggal saya masih umur 4 tahun. 17 tahun, tahun 89, saya merantau ke Bengkulu. Saya hidup dengan orang Muslim. Tapi saya sedikit pun tidak pernah terpengaruh. Walaupun saya tidak mengerti agama sebetulnya. Gitu ya. Jadi tahun 95 awal, saya ke Jakarta. Saya lama hidup sama orang Padang. Tapi sedikit pun dia tidak pernah mengorek-ngorek kepercayaan saya. Walaupun saya tidak mengerti agama. Jujur itu, saya sedikit agama. Setelah saya menonton channel Lae Sang Debater. Ya, itu diawali waktu masa-masa corona. Karena sudah tidak ada kegiatan saya itu. Saya kan menjaga kos di Malang. Punya kakak saya. Jadi semenjak corona tidak ada lagi yang kos. Terhitunglah berapa orang lagi. Jadi saya belajar, debater, menggali. Sampai saat ini saya perjanjian baru sudah 4 kali khatam. Saya sekarang beralih ke perjanjian lama. Karena saya sudah 4 kali. Jadi saya sangat prihatin sama Kristo. Saya juga nggak nyangka gitu sejauh itu dia melangkah. Padahal perjalanan hidupnya masih terlalu singkat, belum tahu apa. Saya dari tahun 89 Inang sampai sekarang. Saya sekarang berumur 48 tahun. Anak saya satu Inang perempuan itu sudah wisuda kemarin. Itu pun dia kuliah sambil kerja. Saya tidak biayain dia karena saya tidak mampu. Inang. Dulu saya memang jujur. Mulai tahun 95 sampai 2008 saya bos di Senen, di Pasar Senen. Saya dulu punya geroda. Karena ada peraturan baru dari stasiun sehingga saya pernah pulang kampung 2008 Oke. untuk menyelamatkan buruh Pak saya Tambunan. ini. Halo Pak Tambunan. Halo. Ya, ada Halo, yang mau ditanyakan kepada Ibu Sitorus? Saya begini aja, saya cuma hanya menguatkan, tetap tabah Inang, berdoa, percayalah lewat ini nanti si Kristo akan semakin pintar, dia akan kembali lagi, percaya Inang. Siap. Saya percaya itu Inang. Kan pernah jadi merasa kehilangan Inang. Anggap dia sekarang pergi belajar untuk mencari kebenaran itu sendiri Inang. Ya itu aja Inang. Ya, Amin. yang kuat Inang. Oke, terima Le kasih Lai. Kris Tambunan Iya, sama saya Yos. juga banyak belajar dari Lai, benar. Oke Saya Le. mulai saya tahu channel Lai, saya langsung subscribe dulu Lai. Udah lama sekali Lai. Cuman ini baru aja belajar masuk streaming ya. Saya nggak tahu tadinya Lai. Sekarang udah bisa ya. Makasih Lai ya. Siap, sama-sama Oke. Yos.
Ya, terkadang saya juga ada penyesalan. Kenapa Kristo tidak menonton channel saya? Karena banyak orang yang sudah dikuatkan masalah itu. Tetapi percayalah Ito, tidak usah khawatir. Selagi dia masih bertelepon sama Ito, dia masih punya kasih kepada Ito. Hanya dia sekarang lagi mencari jati dirinya. Dan percayalah, di dalam dirinya masih ada Roh Kudus. Tugas orang-orang kaum Begoders ini untuk membunuh Roh Kudus yang di dalam dirinya agar mati. Biarkanlah Roh Kudus yang berperang terhadap dirinya dan berperkara terhadap dirinya. Itu bantu dia dengan doa, ya, karena doalah yang bisa mengubah segalanya. Oke, sekarang masuk Ibu Reda, silakan Ibu. Shalom. Halo. Aduh, Silakan. masih subuh di Jerman. Tadi aku ngedengar, aku selalu ikutin channel itu Rudy. Aku dengar nangis-nangis, aku terbangun langsung. Nah, aku dengar tadi masih dengar cerita sedikit, tapi nggak kulihat tadi anak itu ya, anak Eda ini yang namanya Kristo itu tadi ya. Nah, sekarang buat teman-teman semua, apalagi ini kan Tambunan ya, dan saya dengar tadi ceritanya tidak ada perilaku yang menyakitkan dari keluarga ataupun dari ibunya buat anak kita ini kan, anak yang kita kasihi Kristo ini. Nah, jadi kalau menurut saya Eda, jangan sungkan-sungkan, karena si Kristo ini masih dibiayai oleh keluarga selama ini, dan dia meninggalkan dengan begitu saja hanya untuk mencari siapa si A, siapa Tuhan ini, siapa Tuhan itu. Karena hanya gara-gara itu kan, sekarang udah jelas-jelas kita tahu bahwa dia udah dimualafkan, sudah diislamkan saat ini di Makassar. Di Makassar. Nah, kalau menurut saya Eda, ini di mana ini keluarga Tambunan? Jangan lagi berceramah ke Eda ini. Kalau menurut saya, lewat jalur hukum pun anak ini bisa kita ambil saat ini di Makassar, karena ini masih dibiayai sama orang tua selama ini, karena dia kan masih berkuliah, masih semester 2 tadi saya dengar ya. Dan saya mohon ke Eda jangan menangis, karena itu nanti membunuh badan Eda sendiri, dan jangan ucapkan hancur, karena apa yang kita ucapkan adalah doa kita. Nah, jadi kalau menurut saya, di mana Tambunan ini, silahkan bergegas kalian. Kalaupun Eda ke Kopi Joni, ke si Hotman Paris, coba deh Hotman Paris yang kayak gini tolong diikut campur lah, membantu para saudara-saudara kita yang beriman, karena ini kan sudah di luar nalar ya. Kalau di Jerman ini, aduh, sudah hancur deh itu yang memualafkan itu. Ini udah termasuk, saya di sini ya, sangat-sangat miris melihat orang-orang imigran yang dari Maroko, dari Iran, dari Suriah itu, mereka diperlakukan di sini kayak anak raja. Tahu nggak kalian, disiapkan pemerintahan Jerman hidupnya seperti apa gitu. Saya saat ini di sini menyuarakan kehidupan mayoriti yang ada di Indonesia saat ini. Mereka sangat terheran-heran. Kenapa ini tidak ada yang mengungkapkan hal ini selama ini ke Eropa? Saya bilang, gak akan sedikit duit euro membantu orang Kristen di Indonesia supaya kami dapat terbuka mata orang-orang Indonesia saat ini di Indonesia. Ini sudah di luar. Kalau saya mungkin ya, saya sendiri akan ke Makassar ini. Beneran, kalau anak saya akan cari, saya akan lewat jalur hukum. Masa sih nggak ada keluarga Tambunan yang polisi? Anak ini kan masih dibiayain. Saya langsung emosi, ini masih subuh tadi. Saya ngedengar, aduh, apa ini Indonesia seperti ini? Nggak masuk akal itu, Rudy. Nggak masuk akal, bener. Saya dengar tadi, dia dengan bahasa roh bala-bala kayak gitu tadi, sudah Kristo, gak usah membahas Roh Kudus. Kalau kamu mau mencari kebenaran itu, kamu gak usah harus ke Makassar. Kamu di Bekasi aja cukup. Belajar dari, kan kamu bisa baca, kamu kan anak kuliahan. Masa kamu dibesarkan seperti ini kelakuanmu buat orang tua? Saya lihat nggak ada yang menyakitkan dari keluarga, malah bahu-membahu kakaknya, itoknya untuk membiayai dia. Dengan gampang, itu orang-orang yang berani mengangkat dia sebagai anak karena udah mau pindah ke Islam, maka diangkat jadi anak. Brutal buat saya ini. Saya sendiri, saya ambil itu anak ke Makassar. Benar, sumpah. Benar, saya akan
bersumpah dalam nama Tuhan Yesus, saya akan ambil itu anak ke Makassar. Beneran. Saya emosi melihat bersahadat tadi di masjid. Ya Tuhan Yesus, ampunilah mereka. Beneran. Jadi Eda tetap semangat. Eda jangan menangis. Saya mohon di ini Tambunan ya. Silahkan deh. Saya bukan memponis kalian, bukan orang-orang yang tidak mampu gitu. Yang saya tahu Tambunan itu orang-orang pintar semua dan orang intelek. Tolong deh melek matanya, membuka hati, membuka pintu untuk Eda ini. Dan tolong Eda, tolong laporkan deh ke Tambunan ini. Kalau anak ini karena kalian biayain, bisa dicabut, diambil ini dengan jalur hukum Eda. Bisa. Nggak usah berlama-lama karena memang kita tahu nanti di ini sama Roh Kudus. Kita emang tahu kita karena kemenangan itu ada di tangan Tuhan Yesus. Karena itu sudah nyata, real, fakta itu teh. Nah, jadi kalau menurut saya Eda, ini masih bisa diambil karena dia kan selama ini masih kalian biayain dan dia pun ke sana kalian tidak tahu biayanya dari mana. Berarti kan itu sudah seolah-olah bikin kayak pelacur ya kan? Iya. Iya kan? Dibiayain. Iya. Dibikin kayak pelacur, dibiayain. Nggak gampang loh mengeluarkan uang untuk hanya membiayai anak orang diterbangkan lewat pesawat, dan itu pun pasti dia kan PCR dulu. Nggak mungkin dia pergi begitu aja tanpa antigen ataupun hasil tes karena saat ini di Indonesia COVID masih climbing ya. Nah, jadi itu menurut saya untuk Rudi. Karena kalau dilama-lamain anak itu bisa semakin ini dicuci otaknya. Taruhlah dia nanti kembali entah berapa puluh tahun kemudian, tapi dia sudah sakit-sakit, sudah dia tidak bisa berdaya lagi nanti. Pasti dia kan disalahgunakan di sana. Begitu aja, Eda. Terima kasih, Ito Rudi. Maju terus dalam pelayanan Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Bu itu masukan yang bagus sekali, kupikir itu ya. Ya nggak salah sih. Karena apa? Karena anak ini kan dibiayai ke sana. Menurut saya begitu ya, dugaan saya begitu. Karena dia tidak bekerja, tidak punya uang. Artinya terjadi situ namanya bujuk rayu. Tetapi memang kalau kita ada niat itu mau ke sana, nanti bisa saya bantulah. Pasti orang-orang Kristen mau urunan agar itu bisa sampai ke sana dan memperkarakan dia di sana, karena mereka itu sudah orang beragama diajak, dibiayai datang ke sana dan akhirnya diajak untuk masuk agama mereka. Itu tidak bisa itu. Sedangkan kita aja orang Kristen hanya bicara aja di pinggir jalan, itu sudah macam lah, beginilah, begono lah. Jadi ini memang, dan dia masih dalam kontrol orang tua. Memang betul dia sudah di atas 18 tahun. Namun dia kan tidak kalau tidak difasilitasi, dia tidak akan sampai ke sana. Nah, ini sekarang fasilitas ini siapa yang memberi? Kan demikian kan? Itu sama dengan bujuk rayu. Dan sampai di sana tentu dilakukan yang namanya cuci otak. Kalau cuci otak mereka jago sekali. Kalau kita orang Kristen ya. Oke, kita masukkan lagi ini Marban. Halo Marban, silakan. Itu Reda karena penuh langsung live ya itu ya. Dari YouTube aja nontonnya. Ya. Silakan Marban. Ya, Horas itu. Saya benar-benar menangis itu. Walaupun saya sudah dibesarkan orang tua saya komplit, saya sampai umur segini, tapi saya merasakan bahwa gimana anak itu yang tidak punya orang tua. Jadi saya hanya begini itu. Ini teguran buat kita orang tua untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Tidak apa-apa. Sekarang tugas kita mendoakan dia kembali. Terima dengan ikhlas. Tidak apa-apa. Tuhan nanti akan merubahkan hatinya. Saya yakin, Bu. Saya yakin. Ini untuk memperkuat iman kita. Ini untuk menguatkan ibu. Ibu terus berdoa. Seperti yang dibilang ibu tadi, coba bicarakan sama keluarga. Kompromi sama keluarga.
sama Tambunan, sama keluarga ibu, itu sangat baik. Silakan ke sana. Saya yakin banyak, kayak dibilang Lerudi, banyak orang-orang Kristen yang mau membantu. Dikompromikan aja. Terima dengan baik. Silakan nanti dia mencari jati dirinya. Tidak apa-apa. Yang penting ajak keluarga berdoa, berkumpul bersama setiap hari. Tanpa perlu membenci, tanpa perlu mengucilkan, itu tidak baik. Yang paling penting ibu lakukan sekarang, kompromi dengan keluarga. Ini gimana caranya? Ke sana, terima. Seperti dibilang Lerudi tadi, kalau Alkitab berkata, anak sulung yang pergi, tapi orang tuanya menanti-nanti setelah dia pulang, dia membuat pesta. Buktikan itu. Buktikan kasih Tuhan itu di dalam diri Kristus. Saya yakin Tuhan kita Yesus Kristus akan mengubahkan. Sebab kasih itulah yang bisa mengubahkan orang. Kasih itulah yang bisa mengalahkan iblis. Tanpa kasih, iblis tidak terkalahkan. Kalau ibu memberikan kasih, saya yakin dengan betul. Sebab itulah yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya mohon, ya ibu konsultasi semua sama keluarga, sama Rudi juga, silakan komunikasi gimana yang terbaik. Boleh saya berdoa, kita berdoa Bu? Ya. Boleh. Silakan. Bapa di surga, Engkau lihat bagaimana ibu ini Tuhan. Bagaimana hatinya begitu gusar Tuhan. Tapi Kau Allah, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah. Saat ini Tuhan kami serahkan Kristus ke dalam tangan-Mu. Biar tangan pengasihan-Mu Tuhan yang menjamah dia. Sehingga dia bisa kembali sama keluarganya. Menjadi orang yang luar biasa. Menjadi anak yang jadi bisa menyaksikan kasih-Mu di dunia ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan kami serahkan Kristus ke dalam tangan-Mu. Dan juga orang tuanya dan juga keluarganya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima Amin. kasih Laiku Marban ya atas masukannya Le. Nah itu sudah banyak, mulai ada yang menguatkan itu. Nanti itu bisalah berunding sama keluarga. Kalau bisa ada yang mengantarkan itu ke sana, misalnya mau berangkat kasih tahu saya, biar nanti kita galanglah bantuan untuk itu ya. Karena kita pun tahu zaman sekarang zaman susah. Namun kalau itu memang percaya dengan jalan Tuhan, kalau memang agak berat sih saya bilang begini karena saya belum mengalami, ya memang berat. Kalau percaya jalan Tuhan, saya bilang semua orang percaya pada jalan Tuhan. Tetapi dalam posisi seperti ini ada namanya kegalauan ya intinya hati yang gembira adalah obat. Itu harus kelihatan tegar, jangan sampai itu membuat mereka bergembira. Karena saya tahu sifat dari para keledai-keledai ini dan begoders-begoders ini, mereka gembira dan keras hati. Karena saya sudah lihat waktu itu ada sebuah video di Yogyakarta. Anaknya sudah kembali kepada orang tuanya, mereka rongrong ke rumahnya. Dia sudah menjadi muslim dan mualaf, kenapa kembali ke rumah ini? Kira-kira begitulah. Jadi orang tuanya dituduh yang bukan ya. Dan ya begitulah mereka ini memang mau menangnya sendiri ya. Oknum-oknum itu saya bilangnya yang di Yogyakarta itu ada videonya ya. Dan kita berdoa saja itu, percayalah ya. Yesus akan memberikan jalan yang terbaik karena saya percaya di dalam dirinya masih ada Roh Kudus. Mereka ingin membunuh karena di dalam diri orang si Alwan, si Zulkifli dan kawan-kawan tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bagi mereka kan malaikat Jibril, kalau kita kan lain, itu roh di dalam diri. Nah, mereka tidak punya itu Roh Kudus dalam diri mereka, maka yang ada adalah Herodes. Karena mereka ingin membunuh Roh Kudus yang di dalam dirinya si Kristo agar bisa mereka culik. Nah, kan demikian. Sekarang mereka masih menculik tubuh. Ya dalam tanda petik, menculik dalam artian karena orang itu membiayai.
Karena anak ini kan tidak punya dana untuk berangkat ke sana, berarti ada yang mendanai. Siapa yang mendanai? Kan demikian ya. Nah, kemudian sesampainya di sana ya orang tuh banting tulang ini sekarang untuk merubah cuci otak, istilah bahasa kerennya. Tetapi brainwash, percayalah bahwa roh yang sekecil apapun itu di dalam diri si Kristo itu akan bangkit nantinya, itu percaya saja. Kalaupun memang dia lemah, dia akan mati suri atau mati, ya itu namanya dalam dunia ini jalan ke surga itu adalah urusan pribadi masing-masing. Tidak bisa kita urusan berjamaah. Tetapi sehendaklah si Alwan, si Zulkifli mengajari bahwa kasih orang tua tidak bisa mereka putus. Tetapi kalau sampai mereka tidak bisa mengajari itu kepada si Kristo dan selalu mengatakan bahwa orang di luar Islam itu pasti kafir namanya, ya, dan orang tuanya sudah menjadi kafir, kamu harus terima Roh Kudus kembali Kristo agar kamu tahu apa yang jelas dan terang, ya. Oke, sekarang saya masukkan lagi ini Abang Sagala dulu ya. Si Michael, sorry tadi terlempar. Michael itu wajah nampak nggak apa-apa. Oke, silakan Michael, masukkan. Ibu, saya dari Jawa. Di Jawa itu keluarga termasuk saya, dalam satu keluarga itu ada berbagai orang yang agamanya beda. Jadi pesan saya sama ibu, untuk urusan meluk agama, apapun pilihan Risto, biarkan saja. Yang penting Risto mau pulang ke rumah. Kan itu ya pesannya saya juga untuk teman-teman yang nanti mau masuk, nggak perlu ceramah, yang penting kita dukung ibu. Kalau di Jawa itu, di tempat saya juga khususnya ya, jadi keluarga itu ada yang beda, itu nggak masalah. Nah, nanti ibu langkah selanjutnya setelah ini mungkin channel Kristen kan juga banyak untuk membantu supaya cepat pulang Kristonya. Ibu nggak apa-apa nanti bisa komunikasi juga sama channel-channel yang lain. Intinya itu kita pesan ke si Alwan dan kawan-kawan itu, ngasih tahu kalau yang penting si anak ini pulang. Entah dia mau ajaran apa terserah, nggak peduli. Yang penting anak ini pulang. Intinya seperti itu. Karena kalau soal agama itu kan dia pribadi ya, sendiri-sendiri. Entah gimana nanti karya Tuhan yang menentukan kan dia sendiri. Nah, jadi pesan saya sama ibu, pertama tetap tegar, dan kalau misalkan nanti pas berdoa, saya juga akan tetap mendoakan ibu. Kebetulan saya dari Katolik, tapi saya di Jawa. Cuman saya prihatin juga dengar seperti ini. Di Jawa banyak orang seperti ini, orang satu keluarga beda agama, tidak masalah, hidupnya tetap berbarengan, tetap nyaman. Jadi tidak peduli dia mau agama apa terserah, bodoh amat. Yang penting kita hidup serumah, satu keluarga ya harus satu rumah, nggak bisa terus karena agama beda jadi misah kayak gitu ya, nggak bisa, ngawur aja itu. Jadi untuk yang sudah membawa putra ibu ke sana, saya juga pesan ya, untuk yang sudah membawa putranya ibu ke sana, tolong dikembalikan lagi. Kalau memang ajaranmu benar ya harusnya menghormati orang tua. Di sini di Jawa juga banyak seperti itu, nggak masalah, nggak harus meninggalkan rumah. Kalau sampai meninggalkan rumah, saya setuju sama ibu yang tadi itu, laporkan polisi. Mesti banyak orang Kristen yang dukung. Jadi gitu ya Bu. Terus pesan saya, ibu jadilah seperti Marta. Yohanes 11:40. Itu saja pesan saya. Terima kasih dan tetap semangat ya Bu. Saya mendoakan semoga dapat kembali. Terima kasih. Ya, itu masukan yang bagus juga itu ya. Ya, dan kepada Alwan juga kepada si Zulkifli, ingatlah, boleh kalian ajari dia mengenai agama kalian, silakan. Tetapi jangan kalian lupakan prinsip dasar. Hormatilah ayah dan ibumu. Atau di ajaran kalian tidak ada hal-hal seperti itu, sehingga kalian tega memisahkan ibu dan anaknya. Setelah dia selesai belajar agama di tempat kalian, izinkan dia pulang. Karena kalau kalian tidak izinkan, sama dengan kalian sudah membelenggu dia. Memang itu hak dia sih mau pergi ke sana. Tetapi ingatlah, di agama kalian juga pernah dipertontonkan di televisi ya, anak seorang pengacara itu begitu dikejarnya, langsung datangi rumah orang yang mengangkat dia Kristen segala macam ya. Tidak begitu juga Alwan sama Zulkifli ya.
Tetapi jangan kau kira kami mengemis. Tidak mengemis. Karena kami tahu karya Kristus itu akan besar di dalam diri anak itu. Ya, sama juga dengan si Kainama. Lihat sekarang Islam itu dihancurkan oleh orang-orang mualaf-mualaf itu sendiri. Manasya Mali, segala-galanya itu ya. Kami slow saja ya, bahwa tetapi cinta kasih ibu kepada anaknya tidak bisa kalian putus. Ya, Alwan, Zulkifli, dengarkan itu. Karena kalau sampai saya berbuat seperti apa yang kalian buat, gampang. Sudah banyak di sini nomor WA yang mau datang ke tempat saya untuk belajar. Dan saya akan nanti melakukan, kalau kalian tidak ada perubahan, saya akan lakukan hal yang sama seperti saya membahas hadis dan Quran. Oke, kita lanjut itu ya. Halo Sagala, silakan Sagala. Horas Bang. Horas, ada yang mau disampaikan kepada, kalau masih muda kau manggil Inang, kalau masih tua manggil silakan. Itulah Bang, masih Naposo juga, Horas Inang. Ya. Horas. Mungkin Bang untuk nambahin aja nih, setahu aku kan karena kasus kemarin itu katanya kalau sudah punya KTP sudah bisa hak sendiri gitu Inang menentukan keputusannya sendiri, tapi nggak tahu lah nanti kalau ada hal-hal lain yang bisa membantu. Terus untuk si Kristo barangkali di tengoknya ini ya Laik mungkin nggak kenal secara pribadi aku sama Laik, tapi Laik dari kecil udah dibesarkan sama orang tua sama Inang. Laik gak usah takut mau pulang, karena betul tadi gimana pun sebagai orang tua pasti diterima. Sehancur-hancurnya kita, orang tua itu pasti terima kita, karena ada orang tua itu yang mengalir di darah kita. Sama betul yang dibilang perumpamaan anak yang hilang itu, anaknya udah pergi kemana-mana menghancurkan ayahnya, begitu pulang ayahnya bikin pesta besar-besaran, disambut dengan baik. Jadi like Kristo gak usah takut, gak usah bimbang, like bakalan diterima pulang. Like juga misalnya kalau ada apa-apa di sana, saudara itu yang pasti selalu ada sama Lai, bukan orang lain. Saudara terdekat itu yang pasti ada sama Lai. Itu Lai harus tanamkan keyakinan di situ. Untuk Inang, ya aku hanya bisa kasih semangat Inang. Semoga Inang bisa sabar, supaya bisa buat Inang jangan nangis-nangis terus. Supaya fisik juga bisa terjaga, bisa berpikiran terbuka, positif, supaya tahu langkah-langkah selanjutnya Inang. Tetap kuat Inang, kita berdoa, kemanapun ya keyakinan itu harus kita kuatkan Inang. Sebesar sebiji sesawi pun iman kita itu sudah hal yang luar biasa Inang. Itu aja Bang, terima kasih Bang. Horas. Oke, terima kasih Sagala. Kristo, semoga kamu menonton ini. Lihatlah wajah ibumu ini Kristo, bagaimana yang membesarkanmu dari kecil umur 5 tahun. Bukanlah itu masalah gampang, tetapi itu masalah yang sangat rumit. Kamu perhatikan ibumu ini, apakah kamu tidak rindu? Ya, untuk menghibur, saya akan menyanyi dulu Inangnya lagunya apa namanya ya, sharingnya kita dengar Mama She. Sebentar Inangnya. Oh sebelum itu kita ajak lagi yang lain untuk diskusi, namanya Omar. Halo Omar, silakan masuk Omar. Halo Bang. Ya, siang. Silakan. Halo Minang. Horas Inang. Halo. Jadi begini Nang, aku pun tahu apa yang Nang rasakan itu kan. Saya pun pernah merasakan itu terhadap adik-adik saya. Ada 2 adik saya yang murtad karena menikah dengan lain iman. Nah, saya hanya mau menguatkan Inang. Janganlah terus bersedih. Biarkanlah dia mencari apa yang dia cari, tapi jangan dilepaskan. Kita hanya bisa mengikat dia, si Kristus itu dengan doa, supaya Tuhan terus tetap menaungi dia dimanapun dia berada dan memberikan Roh Kudus untuk mengajari dia, mengikatkan dia nanti. Ya. Itu mungkin bagian dari perjalanan dia dan kita harus dukung. Nah, seperti keinginan Inang tadi, Inang kan hanya dia pengen maunya dia pulang bersama keluarga, kumpul lagi kan gitu kan. Nah, bagi orang yang di sana, dengarkanlah permohonan seorang ibu ini. Kan sudah disadarkan, sudah jadi Islam ya sudah. Pembelajaran pun bisa dari jauh kok.
Tapi jangan pisahkan dengan alasan itu, pisahkan anak dari orang tua. Itu suatu kejahatan. Kalau tunjukkan bahwa memang agama kamu itu agama yang benar, jangan pisahkan orang tua dengan anak. Nah, bagi laik Kristo yang ada di sana, mudah-mudahan mendengar ini, ya, lihat ibumu, inang kita yang melahirkan kamu, laik, dia sudah ikhlas mengikhlaskan kamu dengan pilihanmu, tapi jangan kau tinggalkan ibumu. Ingat perintah Tuhan itu, hukum Taurat yang kelima, hormati ayah dan ibu. Nah, dari pengalaman saya sedikit share ya, apa Bang ya, ya. Dari pengalaman saya dengan saudara-saudara adik-adik saya itu, saya yang mualaf itu. Dulu saya sama Kristen awam yang mengatakan bahwa agama itu sama, Tuhan itu satu. Nah, saya mau ingatkan kepada kawan-kawan di sana, apalagi muda-muda yang masih labil. Saya tertarik kemudian ketika tahu adik-adik saya masuk Islam, saya pelajari. Tapi saya tidak pelajari apa itu apa. Saya pelajari dulu siapa itu Muhammad. Akhirnya apa? Saya menjadi kasihan sama adik-adik saya. Betul lah, kasihan saya. Saya kasihan. Tapi apa yang mau saya lakukan? Tidak bisa. Saya nggak bisa melakukan pemaksaan lagi karena mereka sudah dewasa. Betul seperti apa? Seperti hukum negara kita, hidup semua tidak bisa menentukan pilihannya. Ya biarkanlah mereka menentukan. Hanya kita bisa mendoakan supaya mereka menemukan jalan kebenaran sesungguhnya, karena hanya Roh Kudus yang bisa menunjukkan itu, lain tidak. Tapi seperti permohonan Inang itu, dia kembali ya mudah-mudahan lah itu kembali ke Inang dan berkumpul bersama keluarga dan melanjutkan pendidikannya, itu yang penting kan? Iya. Nah, itu aja Rudi ya. Oke. Jadi soal usaha kita untuk membawa lah itu kembali ke rumah, bukan untuk soal keyakinan lagi, tapi ini soal antara ibu dan anak, kekeluargaan, jangan dipisahkan. Siapapun kamu, apapun kau yakin, tunjukkan keyakinan itu benar, bahwa kamu harus menghormati orang tuamu. Terima kasih Rudi, terima kasih Inang ya. Buat tabah ya ini, bawa dalam doa ini. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Siap, terima kasih Omar. Semoga Kristo mendengar ya, orang tuamu sudah ikhlas. Tinggal kamu kembalilah kepada orang tuamu ya. Karena yang paling kita takutkan kamu cuci otak jadi pengantin. Mudah-mudahan tidak sampai jadi pengantin. Karena ini banyak trik-trik di dunia ini kawan ya. Dan kamu masih muda, masa depanmu masih panjang ya. Nah, ini ada Ibu Rosa. Halo Ibu Rosa, silakan mikrofonnya dihidupkan. Silakan. Halo, halo bisa dengar? Ya, silakan, Ya. silakan. Selamat siang semuanya. Shalom. Shalom. Iya, ini tadi sudah banyak yang kasih masukan ya. Saya cuman di sini jadi introspeksi diri. Saya kan orang tua. Memang kita harus banyak tahu. Jadi kita harus banyak tahu bagaimana sih agama di seberang sana. Kayak saya nggak menutup saya nggak menutup diri loh mempelajari agama di seberang. Begitu saya tahu, untung anak-anak saya masih kecil ya. Jadi begitu saya tahu ajaran itu, kok ajaran Kristen kan saya udah tahu ya. Nah, perbandingannya saya pelajarin agama seberang. Saya tahu agama seberang seperti apa, apalagi sekarang udah ada apologet. Jadi selalu saya cerita ke anak saya. Semisal anak saya dulu diinin orang di luar, pulang-pulang nangis, ngomong, "Mama, mereka bilang begini, mereka bilang gini." Saya langsung kasih tahu itu ajaran mereka. Saya langsung bukakan ajaran mereka seperti apa. Saya perbandingkan dengan ajaran Kristen. Jadi di situ anak saya itu bisa mengerti perbedaannya di situ loh. Saya sampai nangis nih, nggak kuat juga saya. Nah, begitu mereka tahu perbandingannya, dan saya juga sering buka apologet di rumah ya, mereka dengar sendiri. Jadi ya di situ saya tambah yakin anak-anak saya itu udah kenal lah Tuhannya gitu loh. Tapi memang puji Tuhan, saya internet ini sudah kebuka, sudah semua masyarakat
pakai internet, anak-anak saya masih kecil, masih bisa saya arahkan. Lah, disitulah saya puji Tuhan ya. Kalau dulu memang zaman saya kecil, waduh, luar biasa. Saya aja mungkin bisa, pernah saya mempelajari full, cuman luar-luarnya saja, karena kan yang lain-lain nggak pernah dibuka. Tapi setelah ada internet ini, semua dibuka. Nah, di situ saya kesempatan kasih tahu anak-anak saya, gimana mereka sebenarnya, apa yang mereka pelajari sebenarnya gitu kan. Saya sampai puji Tuhan gitu loh Mas, anak saya masih kecil. Mungkin kalau anak saya udah gede seperti anaknya ibu ini juga kan, saya karena ya seperti itu juga. Karena ponakan saya juga barusan sih 2 tahun masuk muslim. Nah gitu loh, saya doakan, cuman dia udah dewasa ya, kita nggak bisa lagi buat apa-apa, itu udah pilihan. Cuman doa saya, semoga saya dipertemukan dengan anak saya akan bukakan semua gitu loh. Itu aja doa saya, itu aja. Ibu yang kuat, terus doakan, terutama kita harus bertobat dulu pribadi kita supaya orang di sekeliling kita, keluarga kita juga bisa bertobat ya Ibu ya. Terima kasih, gitu aja itu. Haleluya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ibu Rosaya. Jadi itu sudah banyak penguat sama itu, dan semuanya rata-rata sama pikirannya ya. Percayalah, Roh Kudus masih ada dalam dirinya. Sekecil apapun Roh Kudus tetaplah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan bekerja ya. Memang kita sangat sayangkan bahwa Zulkifli dan kawan-kawan ini tidak mengajarkan yang namanya mengasihi orang tua. Harusnya pertama, oke, kamu sudah sini, oke, belajar, silakan kembali kepada orang tua. Ini malah diangkat menjadi anak angkat sama si Zulkifli ya. Ini sangat tidak etis sekali yang dipertontonkannya. Ada yang bilang si Zuma lagi live di channelnya HMC, dan saya kirim pesan sama si HMC, kalau bisa dia masuk ke sini untuk klarifikasi ya, biar bisa kita mengerti apa yang terjadi ya. Nah ini sebentar, saya telepon dulu dia, biar kita minta agar anak ibu ini dikembalikan. Sebentar ya kawan-kawannya. Halo Wak Jeng, suruh dulu si Zulkifli masuk ke roomku. Dia kan kemarin baru mensyahadatkan seorang anak tuh. Ibunya lagi live dengan aku ini. Tapi ini bentar lagi udah mau zuhur. Gak apa-apa, sebentar aja. Karena ibu ini sudahlah, dia mau jadi Islam, mau jadi hantu belau, silakan, asalkan anaknya kembali. Gak masalah sama dia. Oke, siap. Yang ya. itu ya, yang Chris dari Jakarta ke tempat dia. Ya, dari Bekasi. Ya, silakan. Yuk. Oke. Ini lagi live di tempatku. Silakan ya, tolong dikirim yuk. Kita tunggu ya, itu sudah ada sambungan ke si Zulkifli, semoga Zulkifli masuk. Halo Pak Irip, silakan Pak Irip. Tapi nanti kalau misalnya Zulkifli masuk langsung ganti ya, nggak apa-apa ya. Baik, salam semua. Horas. Aku remove dulu satu ya sebentar, biar dia bisa masuk. Ayo, silakan Pak Irip. Salam Lai, Horas. Salam Ibu. Horas, silakan. Ini yang memang saya sudah pernah nyampaikan di live lewat channel ini. Tugas lain membentengi orang-orang Kristen supaya tidak mudah, tidak gampang untuk menyangkal Yesus ya. Karena kalau dia berpindah otomatis dia diajarkan untuk menyangkal Yesus, itu sudah wajib. Dia harus menolak ketuhanan Yesus. Itu suatu hal yang sangat terbalik. Sementara keselamatan tidak ada di luar daripada Yesus. Kenapa saya sering mengikuti live-nya Lai Rudi? Setelah live saya kumpulkan anak-anak saya. Saya kumpul anak-anak saya, ponakan saya sekitar 20-an orang. Itu selalu saya bekali apa-apa yang kita dapat dari Lai Rudi, saya bekali. Tujuan untuk membentengi mereka agar tidak mudah, tidak gampang menyangkal Yesus. Ingat, dengan dia meninggalkan agama atau meninggalkan ajaran Kristen, dia pindah ke agama sebelah, yang di sana diajarkan 5 kali sehari dia wajib menyangkal Yesus dengan berkata, sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak beranakan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Nabi. Ajaran di sebelah memang seperti itu, menghilangkan ketuhanan Yesus. Sehingga otomatis tidak ada keselamatan. Tetapi sepanjang nafas hidup masih ada dalam dirinya, nafas itu adalah roh Allah. Kita harus percaya itu. Maka belum ada kata terlambat dia untuk berpaling, untuk kembali kepada Allah. Maka lewat forum ini, karena mungkin si Zuma mau masuk dan sebagainya, saya juga tidak lama. Sama-sama selain kita mendoakan ibu, saya minta ibu tolong sebagai orang tuanya. Selain ibu berdoa, coba ibu lakukan berpuasa ibu. Ibu berdoa dan berpuasa khusus untuk anak ibu. Khusus untuk ibu berdoa dan berpuasa kepada dia, saya yakin itu. Doa seorang ibu,
seorang yang benar-benar mengasuh dia dengan penuh kasih sayang, Tuhan tidak akan diam. Dan Tuhan Yesus kita tidak akan pernah diam. Dan ingat, Yesus mengatakan, mintalah akan kuberikan. Ketika ibu meminta dengan sungguh-sungguh, dengan air mata, dan ibu menangis meminta di hadapan Yesus, kita percayalah sebagai orang Kristen, doa ibu pasti akan dikabulkan. Tidak usah khawatir. Menyangkut masalah menggugat dia secara hukum yang positif yang berlaku, dapat saya pastikan tidak ada payung hukum yang bisa dilakukan itu. Kenapa? Karena sekarang undang-undang anak ini sudah dewasa, dia sudah 18 tahun, sehingga dia berhak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk orang tuanya. Kalau kita bicara hukum, sehingga dari segi hukum positif harus kita kesampingkan, tetapi ibu harus fokus lebih banyak kepada gerakan roh, atau ibu berdoa supaya Roh Kudus turun, Allah berkarya dan tidak tinggal diam, Tuhan Yesus berkarya kepada dia. Dan dia ini memang masih dalam posisi untuk mencari jati diri, makanya dia melakukan hal itu. Nah, ini memang ada benteng yang tidak kuat, sehingga dengan secara mudah dan gampang dia meninggalkan Yesus yang sudah berkorban segala-galanya untuk kita. Tadi Lai Rudi baru bilang sendiri bahwa Yesus sudah berkorban untuk kita, bukan kita yang berkorban untuk Nabi. Itu terlalu luar biasa sebenarnya perkataan itu yang Lai Rudi sampaikan. Itu bukan suatu ujuk-ujuk ya, bahwa kita ini sebenarnya sudah terlalu enak sebagai orang Kristen. Tidak ada aturan yang berlebihan yang Tuhan wajibkan. Karena coba ingatkan ke anak ibu, selain berdoa pastikan bahwa dia tahu bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk keselamatan. Tidak ada jalan lain. Karena kalau dia meninggalkan Yesus, dipastikan dia binasa. Wah, apapun itu yang dia lakukan. Dia mau berbaik kepada siapapun, dia akan tetap binasa. Tidak bisa. Karena kita hanya bisa hidup, kita hanya bisa ini karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah. Sehingga kalau dia meninggalkan Yesus, jangan berharap dia akan selamat dengan meninggalkan Yesus. Karena tujuan kita beragama ini untuk kita selamat di akhir nanti. Kalau kita sudah meninggalkan jalan keselamatan, apa yang kita cari? Tidak ada lagi. Nah ini, ya ibu ya, makanya lewat peristiwa yang ada, lah ibu sudah katakan, lewat peristiwa yang ada ini, jadikanlah kita yang punya anak-anak, seperti saya, anak saya 4, kita harus selalu bekali mereka bahwa jangan pernah berpikir tinggalkan Yesus dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun. Jangan pernah terbesit meninggalkan Yesus, karena hanya dia jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Kita harus bekali itu, bagi ini. Inilah introspeksi kita sebagai orang tua. Mungkin saya cukup sekian lah, ada banyak saudara-saudara kita yang mau masuk. Kita turut berdoa. Pesan saya untuk ibu, tolong berdoa berpuasa untuk anak ibu, berpuasa khusus. Doa puasa Bu ya, itu sangat besar khasiatnya. Terima kasih lah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sama-sama. Pak Irip langsung live ya, Pak Irip ya. Karena ini aku mau mengundang si Suma. Ini sudah penuh room kita. Pak Irip langsung live studio. 1000 tahun. Ini Hidayah Mualaf. Kok jadi Hidayah Mualaf yang masuk? Halo MC, udah bisa dihubungi Zumanya? Halo, ya Bang Juma masih di tempat aku sama si Edis ya. Terus ya. Ini anaknya udah di live chat lu tuh. Nu Christopher Tambunan itu lagi di tempat lu tuh. Lagi tulis live chat. Ya. Terus masalahnya adalah Pak Lambu lu seperti biasa suka memframing aneh-aneh. Cuman tadi udah kan ada framing-framingan itu. Oke, siap. Gua nggak nonton. Terus dibilang ya udah kalau nggak dibikin room sendiri bentar lagi karena udah mau juhur ya. Jadi jangan dibilang aneh-aneh gitu. Karena awal Lambu ini kan seperti biasa suka mutar-mutar sini. Ya, dan selalu untuk ibu. Kok delay? Ngapain takut? Santai aja, kami nggak ngapa-ngapain kok. Kami nggak akan apa namanya itu persekusi nggak akan ada seperti kalian yang di Yogyakarta itu nggak akan ada. Dan kau bilang framing, kami nggak memframing. Kami hanya ingin tahu bagaimana dia berangkat ke sana, siapa yang membiayai, karena dia tidak punya uang. Siap. Nanti saya sampaikan. Ya, makanya ingin tahu. Di Sampaikannya. tempat gue udah mau tutup. Di tempat lu lagi live 1 jam lebih ya. Sambungin dari tempat yang tadi ya. Jadi nggak apa-apa, nanti gue coba mediasi ya. Cuma bisa mediasi. Ya. Kalau bisa nanti kita ketemu lagi. Ya, coba tanyakan ketemu jam 2 apakah dia mau atau jam berapa, silakan aku ikut. Siap. Cuman ini gue makan siang dulu. Live chat lu nih dari dulu nggak bisa pintar-pintar gitu. Tiba-tiba Julius lagi nyari konten lah kesini, macam gua lagi live kan aja gitu kan. Gua cuma singgah bertahu. Selu lah bro, di tempat sama juga nya. Selu aja lah sesama. Nggak, gua cuma gangguin. Biar pintar dikit penonton lu. Begitu aja. Oke. Nah, nanti gua sampaikan. Ya. Ya ini ibunya Christopher ya. Siap. Ya, ibu kandungnya. Dia ingin anaknya kembali, silakan. Mau dididik sebulan 2 bulan jadi Islam,
yang kafah silakan, tapi jangan Islam yang di luar kafah ya, karena kita ada tahu ada beberapa jenis ya. Bahkan jangan sampai jadi kalau jadi pengantin. pendebat yang untuk libas Rudiones boleh nggak? Tapi dibilang mau jadi Boleh. pendebat untuk libas. Boleh, asal jangan jadi pengantin, itu saja. Oke ya, terima kasih ya. Oke, itu sudah ada kabar gembira bahwa itu akan kita pertemukan nanti dengan anak itu dan dengan si Zulkifli M. Abbas. Karena beliaulah yang harusnya bertanggung jawab, karena beliau yang mensyahadatkan. Tetapi kita tidak ngapa-ngapain dia, kita hanya minta klarifikasi agar si Zulkifli pun mengajari anak angkatnya itu bahwa mencintai ibu kandung. Ingat di dalam Al-Quran anak angkat itu tidak ada artinya, masih bisa dinikahi oleh bapaknya. Ya, makanya dari situ kita pikir si Zulkifli harus mengajari anaknya, anak angkatnya itu untuk tetap mengasihi orang tuanya dan kembalilah kepada orang tuanya. Silakan dia nanti mau jadi pendebat melawan saya, silakan. Dan ya puji Tuhan kalau dia mau menonton video saya, dia mau berdiskusi dengan saya, kita tidak akan menutup-nutupi, silakan. Dan saya fair dan tidak akan pernah marah-marah kalau masalah hal itu. Itu kita berdoa supaya nanti ada hubungan dari mereka entah jam berapapun, itu siap ya toh? Ya. Iya itu. Nah, intinya kita makan dulu, selesai itu nanti ku kabari lagi. Oke, itu begitu saja dulu itu yang bisa saya sampaikan. Itu istirahat dulu karena sudah mau jam 12. Nanti ku hubungi lagi ya itu ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi toh? Silakan. Sampaikanlah kepada anak itu. Silakan. Kalimat apanya? Sampaikan. Kristo, Kris, Mama masih kembali nanti ya. Mama masih mau ngomong sama kamu. Mama sangat rindu sama kamu. Mama nanti balik lagi ya. Ya Kristo ya. Datang nanti kamu ya Mang ya. Ya Kris, Mama sangat rindu Kak. Kita bicara dulu nanti di sini ya. Sama abang ini ya Kris. Oke, begitu aja itu. Ya, hapuslah air mata itu ya. Percayalah Tuhan Yesus masih melindungi dia. Bagaimanapun dan apapun nanti yang terjadi ya kita harus mengikhlaskan karena memang di dalam dunia ini ada sisi iblis dan ada sisi Tuhan. Ini saling tarik menarik. Dan percayalah di dalam dirinya masih ada Roh Kudus meskipun sudah diupayakan untuk dibunuh oleh mereka. Saya percaya Roh Kudus itu akan bangkit. Oke toh ya, sampai jumpa nanti hubungnya toh. Ya ini saya langsung apakan. Terima kasih. Tarik nafas dulu kawan. Begitulah kawannya apa yang terjadi. Kadang kita menguras logika sehat kita, kadang menguras pikiran kita. Ya, keuntungan orang Kristen itu, yaitu tadi kawannya mereka masih bisa ya memberi secerca maaf. Ya kawan-kawan. Oke.